Halo Bapak, Ibu guru, para pendidik hebat di seluruh Indonesia, kita ketemu lagi. Oke, hari ini kita mau bahas sesuatu yang, jujur aja, sering bikin kepala pusing. Tapi, tenang, kita bakal ubah pusing itu jadi sebuah kesempatan yang keren banget. Yap, kita ngomongin soal akreditasi sekolah. Pernah nggak sih ngerasa kayak tenggelam di lautan dokumen akreditasi? Kertas di mana-mana, deadline mepet, plus ada tekanan buat ngebuktiin kinerja sekolah kita. Apalagi pas bagian ngisi deskripsi kinerja asesi atau DKA. Duh, rasanya kayak kerjaan administrasi nggak ada habisnya ya kan? Tapi gimana kalau saya bilang, formulir itu sebetulnya bukan beban. Anggap aja itu kanvas kosong. Atau panggung deh. Panggung buat Bapak Ibu menceritakan semua kisah hebat tentang dampak luar biasa yang udah sekolah ciptakan. Nah, di pembahasan kali ini, kita akan bongkar caranya. Kita ubah DKA yang tadinya beban jadi sebuah cerita kemenangan yang membanggakan. Oke, kita mulai ya. Pertama-tama, kita perlu pahami dulu nih, tantangannya apa aja sih? Apa sebetulnya yang kita hadapi? Fokus kita ada di dua hal penting ini. Pertama, DKA. Ini tuh intinya narasi atau cerita tertulis tentang performa sekolah Bapak Ibu. Anggap aja ini kesempatan pertama kita buat ngobrol sama asesor lewat tulisan. Nah, yang kedua, Sispena. Ini aplikasinya, tempat kita mengunggah cerita tadi sebelum asesornya datang visitasi. Jadi bisa dibilang, kesan pertama itu segalanya, dan DKA ini adalah penentunya. Tapi jangan khawatir, nggak serumit itu kok. Sebenarnya ada proses yang jelas buat ngerjain ini. Yuk, kita lihat peta jalannya. Ada panduan 6 langkah yang bakal nuntun kita biar semua prosesnya jadi lebih terstruktur dan gampang. Nah, ini dia 6 langkah resminya. Pertama, persiapan bareng tim. Ini penting banget. Kedua, pahami indikatornya, apa aja yang dinilai. Ketiga, baca petunjuknya baik-baik, jangan sampai ada yang kelewat. Keempat, baru deh kita tulis deskripsinya. Kelima, identifikasi bukti-bukti pendukung. Dan yang terakhir, persiapan akhir buat visitasi. Kelihatannya emang banyak ya, tapi sebetulnya ini alur yang sangat logis kok. Nah, disinilah tantangan terbesarnya muncul. Bayangin, kita cuma punya 1.000 karakter buat nulis deskripsi di Sispena. 1.000? Itu sedikit banget loh. Jadi kita nggak bisa cuma sekedar nulis daftar kegiatan, tulisan kita harus padat, kuat, dan yang paling penting, persuasif. Makanya kita butuh teknik khusus buat ini. Dan inilah dia, senjata rahasia kita. Sebuah metode yang sebenarnya simple, tapi luar biasa ampuh. Ini sering dipakai di dunia profesional, dan sekarang kita akan adaptasi untuk kebutuhan akreditasi. Namanya metode STAR. STAR itu singkatan dari Situation, Task, Action, dan Result. Jadi ini bukan sekedar cara ngisi formulir ya, tapi ini kerangka buat bercerita. Setiap cerita yang bagus, yang kuat, pasti punya 4 elemen ini. Yuk kita bedah satu-satu biar lebih jelas. Oke, yang pertama S untuk Situation atau situasi. Di sini kita gambarkan kondisi awalnya. Masalahnya apa sih? Tantangan yang dihadapi di kelas atau di sekolah itu seperti apa? Anggap aja ini panggungnya, latar belakang dari cerita kita. Lanjut, T untuk task atau tugas. Nah, dari situasi tadi, tujuannya apa? Apa yang mau dicapai sama guru atau kepala sekolah? Ini yang ngasih fokus dan arah ke cerita kita. Terus ada A untuk action atau aksi. Nah, ini jantungnya cerita. Langkah-langkah konkret apa yang kita lakukan, metode apa yang dipakai, kebijakan apa yang dibuat. Di bagian ini, kita harus ceritain dengan spesifik. Dan yang paling penting, R untuk result atau hasil. Jadi, apa dampaknya? Perubahan apa yang terjadi sama siswa, guru, atau sekolah secara keseluruhan? Kalau ada data, lebih bagus lagi. Hasil ini adalah bukti nyata kalau aksi yang kita lakukan itu berhasil. Oke, teori aja nggak cukup ya. Sekarang kita lihat langsung gimana metode STAR ini bekerja dalam contoh-contoh nyata. Contoh ini kita ambil langsung dari panduan akreditasi loh. Kita lihat contoh pertama ini, untuk butir 1. Situasinya, ada siswa yang pasif dan takut salah. Tugasnya, guru harus menciptakan interaksi dan menumbuhkan pola pikir yang positif. Aksinya, guru pakai dialog, kasih apresiasi, dan bantuan khusus atau scaffolding. Hasilnya, kelihatan banget, keberanian siswa buat berpendapat meningkat, mereka jadi nggak takut salah lagi. Lengkap kan ceritanya? Kuat banget. Nah, yang paling krusial, cerita ini nggak boleh ngawang-ngawang. Semuanya harus didukung bukti.
Untuk contoh yang barusan, Bapak Ibu perlu siapkan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, terus ada juga catatan atau jurnal dari guru, plus contoh hasil karya siswanya. Ini semua yang nanti ditunjukkan ke asesor pas visitasi. Coba kita lihat contoh satu lagi ya. Kali ini dari sisi kepemimpinan sekolah ada di butir 5. Situasinya, guru-guru jarang nih ngevaluasi cara mengajarnya sendiri. Tugasnya, kepala sekolah perlu bangun sistem buat refleksi dan evaluasi. Aksinya, kepala sekolah bikin jadwal supervisi rutin, terus hasilnya dipakai buat mendanai pelatihan yang benar-benar dibutuhin lewat RKAS. Hasilnya apa? Guru jadi terbiasa berefleksi, kompetensinya naik, dan ujung-ujungnya kualitas belajar siswa juga membaik. Kelihatan banget kan alur sebab akibatnya? Dan sekali lagi, cerita yang hebat ini wajib didukung bukti nyata. Jadi, siapkan dokumen-dokumen penting kayak RKT atau Rencana Kerja Tahunan dan RKAS, yaitu Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah. Jangan lupa juga catatan dari supervisi dan sertifikat dari IHT atau In-House Training yang sudah dilakukan. Ini semua nunjukin kalau cerita kita itu bukan karangan, tapi benar-benar praktek nyata yang terdokumentasi dengan baik. Jadi, kesimpulannya apa? Poin utamanya adalah ini. Akreditasi itu bukan lagi sekedar soal checklist atau centang-centang kotak. Bukan. Ini soal bagaimana kita menceritakan kisah sekolah kita dengan cara yang paling meyakinkan dan paling kuat. Coba deh, ingat ini baik-baik. Setiap deskripsi yang Bapak atau Ibu tulis pakai metode STAR, itu ibaratnya satu bab kecil dalam sebuah buku besar tentang kesuksesan sekolah. Ini adalah panggung kita untuk menunjukkan kerja keras, inovasi dan dedikasi dari semua warga sekolah. Nah, sekarang giliran Bapak atau Ibu. Coba yuk kita pikirkan sejenak, dari semua pencapaian dan perubahan yang sudah terjadi, apa sih satu kisah paling hebat yang bisa diceritakan oleh sekolah Anda? Mulailah dari sana. Ambil satu cerita itu dan coba susun pakai kerangka STAR. Terima kasih banyak sudah menyimak dan selamat bercerita.